إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Jupitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daras kita membaca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih di pembahasan al-idhofah. Ya, kita masuk di bait ke-403. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, wa alzamu idza idhofatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Kita tulis dulu. Wa alzamu idza idhofatan ila jumalil af'ali ka huna idza tala. Ya, kita i'rab dulu. Wa alzamu fi'il madin, fi'lun madin, wawu jam'ah sebagai fa'ilnya, dan idza maf'ul bih awal. Wa alzamu idzan idhofatan maf'ul bih 2, dan ila al jumal, ila jumal ini ila jar majrur muta'alliq dengan idhofah. Ya, muta'alliq dengan idhofah. Dan jumal al-afal mudhaf ilaih ka huna idza tala. Jadi zalika khabar seperti biasa ya. Zalika, ada zalika, khabarnya kahuna. Seperti biasa, zalika sebagai mubtada. Nah, ini yang ka apa? Ini sering di mahdzuf apa? Mubtadanya ya, zalika. Kahuna idza tala. Itu ada idza tala. Idza dzaraf ya, mengandung makna syarat i'tala dan fa'ilnya mustatir, takdiru fi mahalli jar idhofah dari idza. Jadi kan ini diidhofakan pada, jadi di sini idza i'tala ya, i'tala ini. Nah, ini jadi mudhaf ilaih ya, idza dimudhafkan pada i'tala, mudhaf ilaih. Baik. Baik, kita lihat penjelasan di Ibnu Aqil. Ya, jadi beliau Ibnu Malik mengatakan alzamu, yaitu para ulama mewajibkan untuk idza dimudhofkan pada jumal af'al, jumlah fi'liyah. Jadi idza harus masuk ke jumlah fi'liyah. Contohnya hunna ya, idza tala, idza tala. Atau hun di situ ya, bukan huna, hun. Ini apa? Fi'il amr nih, hun.
Hun idza tala. Hun ini fi'il amr. Fa'ilnya dhamir mustatir bihi wujuban taqdiru anta. Baik. Ya, jadi idza harus disandarkan pada jumlah fi'liyah. Ibnu Aqil mengatakan ya, bahasanya musannif itu Ibnu Malik dari syarat pada bait ini dengan bait ini yaitu pada satu masalah yang telah disebutkan sebelumnya bahasanya idza taljamu al-idhofa ilal jumlah fi'liyah. Nah, ini keterangannya pernyataan atau faedah di bait ini. Inna idza sungguhnya idza atau idza itu baca idza ya idza talzamu al-idhofah ilal jumlah fi'liyah ilal jumlah al-fi'liyah wala tudhafu ila jumlah ismiyah wala tudhafu ila al-jumlah al-ismiyah ya. Jadi idza harus didhofakannya pada jumlah fi'liyah, enggak boleh pada jumlah ismiyah. Berbeda dengan pendapatnya Akhfash. Ya. Ini berbeda dengan pendapatnya Akhfash juga ulama Kufah. Maka berdasarkan pernyataan ini, dhobit ini tidak boleh misalnya dikatakan aci uka idza zaitun qaimun, misal aci uka idza zaitun qaimun, idza zaitun qaimun. Nah, ini enggak boleh. Kan ada idza kok masuk pada jumlah apa? Ismiyah zaitun qaimun. Nah, padahal ini ada idza. Nah, ini dikatakan tidak boleh seperti ini. Tidak diperbolehkan. Adapun di Ibnu Aqil dikatakan adapun ada keterangan atau kalam ajiuka idza zaitun qoma. Ya, sekarang ada kalau seperti ini bagaimana? Ya. Ajiuka idza zaitun qoma. Idza zaitun qoma. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ada seperti ini. Maka dikatakan Zaid itu, ya itu Zaid marfu dengan fiil yang dimahdzuf. Bukan mutada. Ini mazhabnya Sibawayh. Jadi maksudnya ini Zaid nanti di sini sebagai fa'il. Ya. Dan fiilnya dihapus. Jadi Zaid bukan mutada, ini mazhabnya Sibawayh. Nah, berbeda dengan pendapatnya Akhfash. Kalau menurut Akhfash membolehkan itu sebagai mutada, khobarnya fiil setelahnya. Jadi ini pendapatnya Sibawayh. Jadi kita tulis saja versinya Sibawayh. Sibawayh mengatakan
zaitun sebagai fa'il. Dan fi'ilnya wa fi'luhu mahdzufun, ya, dihapus. Adapun al-akhfas mengatakan Zaid mubtada, ya, kemudian wal khobar ya itu koma, ya, koma, ya. Kemudian Asy-Syafi'i mengklaim bahasanya tidak ada khilaf antara Sibawayh dan Akhfas, ya, fi jawazi wuqu'il mubtada' ba'da idza, ya. Jadi kata Asy-Syafi'i menurut Sibawayh dan Al-Akhfas itu keduanya membolehkan, ya, idza setelahnya jumlah ismiyah mubtada', ya, fi jawazi wuqu'il mubtada' ba'da idza. Padahal tadi hukumnya asli enggak boleh kan di sini, sudah kita sebutkan ini. Ya, wala tudhafu ila jumlah ismiyah. Kata Asy-Syafi'i enggak apa-apa, Sibawayh mengatakan dan Akhfas enggak apa-apa, ya, masuk ke mubtada'. Hanya bedanya tentang khobarnya. Kalau menurut Sibawayh khobarnya adalah fi'il, ya. Khobarnya fi'il. Kalau menurut apa? Sibawayh. Kemudian menurut Akhfas boleh berupa isim, ya. Boleh isim. Bedanya itu. Ini kita tulis. Jadi misalnya tadi aji uka, ya, ada di situ, ya. Aji uka idza zaitun qoma, maka Zaid sebagai mubtada menurut Sibawayh dan menurut Akhfas sama. Jadi sama, ya. Ya, Zaidnya itu ya. Ini menurut apa? Asy-Syafi'i, ya. Menurut Asy-Syafi'i enggak apa-apa, ini semuanya sepakat. Zaid jadi mubtada. Jadi ini kalau klaim dari Asy-Syafi'i, Sibawayh dan Akhfas sama, ini Zaid ini mubtada semua. Tidak, bukan fa'il, tapi mubtada. Dan aji uka, wa yajuzu aji uka idza zaitun qaimun menurut Akhfas saja. Kalau Sibawayh enggak bisa. Karena khobarnya berupa isim, ya. Boleh menurut apa? Akhfas. Menurut Sibawayh khobarnya enggak boleh berupa isim, harus berupa fi'il, ya. Tapi poin yang awal yang kita sampaikan di sini adalah ini, ya, tidak boleh dia idza itu masuk ke jumlah ismiyah. Ini tadi, ini enggak boleh. Jadi masuknya hanya ke jumlah fi'liyah. Maka ini yang diboleh musannif, ya. Dan yang lainnya kalau Akhfas boleh, makanya tadi seperti itu. Menurut Akhfas dan ulama Kufah boleh dimudhafkan ke jumlah ismiyah. Nah, itu seperti itu. Memang ada khilaf. Tapi demikian bait ke-403 tentang idza, ya, hukum idza yang, ya, dia harus dimudhafkan pada jumlah fi'liyah. Allah a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.